teduh menghadap tatap Bapakku, ku naikkan doa padanya sehingga hatiku lega. Di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar, ku bebas dari di dalam saat yang teduh. Pada kaki salibmu, Yesusku berlindung. Air hayat Golgota, pancaran yang agung, salibmu, salibmu yang ku muliakan hingga dalam surga kelak. Ada perhentian. Yang ku lihatkan hingga dalam surga kelak. Ada perhentian.
padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu, yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Dia menjaga yang ku taruhkan hingga akhirnya kelak. Ku heran oleh rahmatnya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabdanya jiwaku pun tentram. Namun ku tahu, yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga akhirnya kelak. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga akhirnya kelak. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga akhirnya kelak. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai
kasihnya terhadap aku dan kau. Oh, hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat, marilah. Sungguh indah kabar mulia, hai percayalah. Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus dosa dan celah. Ia hidup yang baru. Dengan namamu lebih dari segalanya Bapa. Amin. Ini ucapan syukur kami. Kau yang
Yesus kekasih jiwaku, bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat.
deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Lord, you're more than anything. You're more than gold, more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heavens. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heavens. Your mercy
panggilan Tuhan atas bangsaku. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan untuk generasiku. Sebelum Yesus datang, ada panggilanmu atas hidupku. Ini aku, Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku, Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Atas bangsaku, panggilan sebelum Yesus datang, ada panggilanmu atas hidupku. Ini aku, Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku, Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini kami Tuhan, utus kami sampai kami melihat generasi kami diselamatkan oleh Tuhan. Sebab ini waktunya kita berdiri bagi generasi ini, berdiri bagi bangsa ini. Dengarlah panggilan Allah atasmu. Generasiku bangkit. Ini aku, Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku, Tuhan, utuslah aku sampai generasiku. Would you like to learn to play worship piano? I'm a former Nashville pro, and I've developed a system that Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Bahwa Kau Bapa yang setia, yang tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you.
Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for love's sake became born. So here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. And I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. And I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. And I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. So here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Lord, you're wonderful to me. Oh Lord, you are so worthy. And Lord, you are so wonderful to me. Everyone needs compassion, a love that's never failing. Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, the kindness of a Savior.
the hope of nations. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. So take me as you find me, with all my fears and failures. Lord, fill my life again. I give my life to follow everything I believe in. So now I surrender. Oh, we surrender. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Oh, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Oh, Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. We sing, Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Oh, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Oh, Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Oh, Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Oh, Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. We sing, Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave.
Selamat pagi, Shalom. Sekali lagi Shalom. Haleluya. Saya yakin dan percaya bahwa setiap kita di tempat ini mau untuk bersekutu dengan Tuhan, sudah mempersiapkan hati kita, sudah mempersiapkan hidup kita untuk berjumpa dan masuk dalam hadirat Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, untuk pagi hari ini Bapa, Engkau sudah memberikan kami kesempatan Tuhan untuk datang di tempat ini Tuhan. Datang ke mesbah-Mu Tuhan, kami mau beribadah kepadamu Bapa. Biarkan setiap kami datang membawa hidup kami, memberikan hati kami. Kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Biarkan Engkau turun menjamah setiap kami Bapa. Segala apa yang kami rasakan, beban, setiap masalah, kami yakin dan percaya di dalam nama Yesus Engkau memberikan kelegaan buat kami Bapa. Terima kasih Yesus, Engkau berkati ibadah kami Tuhan pada pagi hari ini. Dari permulaan, pertengahan hingga akhirnya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarkan jadi seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, buat setiap jemaat-Mu yang masih dalam perjalanan. Engkau jaga tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu Bapa. Tibahkan mereka dengan segala selamat tanpa kekurangan satu apapun Bapa. Biarkan bersama-sama dengan kami untuk menikmati Tuhan ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Yesusku, terima kasih Allahku. Inilah doa dan permohonan kami. Haleluya Yesus, haleluya, amin. Yesus kekasih jiwaku, bawa daku erat dalam pelukan-Mu. Menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Mari kita angkat pujian ini dari awal, katakan sama-sama. Saat indah berhadapan dengan-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa aku damai Yesus, erat dalam pelukan-Mu. Menikmati kasih
pujian ini katakan, Yes. Kami mau bersekutu denganmu ya Tuhan Yesus. Kami mau masuk ke dalam rumah kudus-Mu Bapa. Yesus kekasih jiwaku, bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, menikmati kasih hadirat-Mu. Ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, mari jemaat Tuhan saja yang katakan, angkat pujian ini, hadirat-Mu. Hadirat-Mu. Amin. Dengan kesungguhan hati jemaat Tuhan, angkat pujian ini. Biarkan hadirat Tuhan memenuhi setiap kami di tempat ini. Amin Yesus. Amin. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan memenuhi kami dengan hadirat-Mu. Kami merindukan Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Kami mau diam di dalam bait-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Sekali lagi dengan kesungguhan hati, mari jemaat Tuhan sekali lagi katakan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku.
setiap kami. Kami mau berjalan seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, Kau selalu memelihara hidup kami Bapa. Kami bersyukur padamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita angkat penyembahan kita. Kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau adalah kami yang hidup. Kami mau melayani Engkau Tuhan. Kami mau bersekutu di hadirat-Mu Bapa. Ya Allah, ya Allah, ya kasih ya Allah. Haleluya. Ini hidup kami Tuhan. Pakailah Tuhan. Biarkan kami menjadi saksi-Mu. Biarkan kami menjadi alat-Mu. Yesus, Kau gunung batuku, kota benteng keselamatanku. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu yang Kau bagi kami Tuhan. Haleluya. Kami hanya mau memandang Engkau Tuhan. Kami hanya memandang Engkau Yesus. Karena Engkau Allah yang hidup, Allah yang setia dan benar. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kasih Allah Bapa, ya Allah, ya Allah, kasih Allah Bapa. Ya Allah, ya Allah, kasih ya Allah Bapa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kasih. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah Bapa. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, terima kasih Yesus Tuh yang baik. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur memiliki Bapa seperti Engkau ini. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan.
Tuhan, di setiap jemaat-Mu tempat ini Bapa. Kami mau lebih lagi Tuhan, kami mau bersorak memuji nama-Mu Bapa. Kami siap Tuhan, dan setiap jemaat Tuhan yang siap sama-sama katakan amin. Haleluya. Kami mau berdiam dan bersekutu di dalam Engkau Tuhan. Haleluya. Mari bertepuk tangan kepada Tuhan. Ku berdiam dekat di hatimu di saat ku berpaling, temukan cintamu. Sana kau menanti, ku bawa ku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Pujian ini jemaat Tuhan, kita sama-sama katakan ajakku berdiam dekat di hatimu, bersekutu berpaling, temukan cintamu. Sana kau menanti, bawa ku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku nambah hadirmu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan
Kita mau bersorak meninggikan Tuhan, Allah yang setia, Allah yang benar. Amin. Setiap yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari bertepuk tangan. Kita lebih semangat lagi untuk memuji Tuhan, saudara. Haleluya. Katakan sama-sama. Aku kan bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu, karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan, hidup untuk menyenangkan-Mu. Yes! Sama Kau Allah yang benar dan setia, Tuhan. Aku percaya lagi bagi Tuhan. Sekali lagi mari kita katakan, aku suka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran, karena Kau yang terhebat, Kau yang ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan, hidup untuk menyenangkan-Mu. Kau Allah yang setia, selalu bersamaku. Oh, Yesus Tuhan mulia, hidupku dililit-Mu, Allah yang setia. Mari bertepuk tangan cuma Tuhan sambil kita angkat pujian ini. Amin. Yes, kami percaya Tuhan selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkan. Allah yang setia, Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan, hidup untuk menyenangkan-Mu. Amin. Haleluya Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau setia dan benar Tuhan. Kami jemaat-Mu siap untuk menyenangkan. Haleluya. Haleluya. Sebelum duduk, mari berikan salam kiri kanan. Bilang, Allah kita Allah yang setia dan benar. Haleluya. Setia dan benar. Haleluya. Mari Bapak Ibu silakan duduk. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarkan firman Tuhan yang ditabur pada pagi hari ini, kita dapat menjadi pelaku firman. Haleluya Yesus. Seperti mentari yang bersinar, seperti
itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku, seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang mau, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Amin. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita angkat pujian ini dari awal. Katakan, seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa. Amin. Seperti gelombang samudra, tak pernah berhenti, seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang mau, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Katakan kasih-Mu, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Kita angkat pujian ini sekali lagi dari awal. Katakan jemaat Tuhan, seperti mentari. Mari anak sekolah minggu saya undang untuk maju ke depan. Seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku, seperti tinggi. Mari jemaat Tuhan saya undang untuk bangkit berdiri dan kita arahkan tangan kita kepada anak sekolah minggu dan sambil berdoakan mereka. tinggi
kasih Bapa. Amin. Sedalam lembah bayang mau, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta. Mari jemaat yang dikasih Tuhan sama-sama katakan kasih-Mu. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih atas cinta-Mu. Haleluya. Kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Kami ucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, kami hadir untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Karena kami tahu dan percaya saat nama-Mu dimuliakan, jiwa-jiwa akan datang kepadamu Bapa. Kami ucap syukur buat pagi hari ini. Kalau kami beri kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa, adalah sebuah kebanggaan bagi kami semua di tempat ini. Kalau kami bisa melayani Raja di atas segala Raja. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu. Terima kasih Roh Kudus buat lawatan-Mu. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Sucikan dan kuduskan hati kami, biar apa yang sampai kepada kami tidak hanya ditaburkan saja, tetapi bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan nama-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Berkati selalu biar apa yang keluar dari lidah dan mulut hamba-Mu adalah isi hati-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Puji Tuhan, saya senang sekali sebagaimana kita ada bertemu kembali di minggu ketiga di bulan Oktober. Dan saya senang kalau pagi hari ini kita akan belajar bersama mengenai pertumbuhan gereja. Nah, memang di minggu ketiga sinode kita memberi judul penanaman dan pertumbuhan gereja. Nah, kalau masalah menanam tentunya kita sudah banyak berbicara. Kalau di Pakato itu sudah ada tanaman kita di sana ya. Ya, kita sudah menabur dan ternyata di Pakato sudah ada yang melayani. Dan ini merupakan bukti dari karya Roh Kudus. Nah, pagi hari ini kita akan berbicara mengenai pertumbuhan gereja. Jujur Bapak Ibu Saudara sekalian, tema ini agak sedikit berat karena kita tahu ya. Nah, kita harus jujur bahwa gereja kita di tempat ini ya, karena saya juga baru sekitar full caretaker, maksudnya full membantu sebagai mencurahkan hati dan pikiran di gereja ini baru kurang lebih belum ada setahun kalau misalnya kita mau jujur ya. Jadi harus kita akui bahwa gereja kita masih pertumbuhannya belum tinggi. Ya, bahasa kasarnya kita masih stagnasi memang betul. Dan ini harus kita akui. Setidaknya dengan mengakui itu, maka yang terjadi adalah
kita punya alarm yang muncul atau peringatan bagi kita semua di tempat ini. Supaya kita bisa segera membenahi hal ini. Yang setuju katakan amin. Nah, setidaknya ada beberapa catatan saya yang terkait dengan pertumbuhan gereja yang harus kita mengerti. Dan saya harap setelah kita semua mengerti hal ini, kita bisa bergerak maju bersama-sama, memuliakan nama Tuhan melalui kemenangan jiwa-jiwa di tempat ini. Dan saya harap setelah kita belajar ini, kita bisa memberi dampak yang signifikan untuk gereja Tuhan dan kemuliaan Tuhan. Namun sebelum saya melangkah lebih jauh, izinkan saya menjelaskan apa yang dimaksud dengan pertumbuhan gereja. Karena kalau kita tidak mendefinisikan pertumbuhan gereja, maka penjelasan saya nanti akan ada di awang-awang. Dan ini akan memberatkan buat kita semua. Dan saya berdoa biar Roh Kudus yang menjelaskan kepada kita semua. Terkadang bahasa saya mungkin agak sedikit tinggi mungkin, tapi saya percaya ada pribadi ketiga, yaitu pribadi Tritunggal yang akan menjelaskan kepada Bapak Ibu semua. Sehingga apa yang kita tangkap sebenarnya sama. Mungkin bahasanya berbeda. Yang setuju katakan amin. Nah, pertumbuhan gereja yang dimaksud di sini adalah, yang pertama adalah peningkatan kualitas kerohanian dari sebuah gereja, baik itu secara personal atau pribadi maupun secara organisasi. Nah, kalau ada pertumbuhan kualitas di dalam kerohanian setiap pribadi kita, ini akan mempengaruhi pertumbuhan jumlah dan kuantitas secara organisasi. Saya mau kasih tahu begini, saya akan ceritakan begini. Prosesnya adalah pertumbuhan secara pribadi. Jadi setiap kita harus bertumbuh dahulu, baru kemudian organisasi atau gereja itu akan secara otomatis akan bertumbuh. Saya jelaskan begini. Kalau kita pergi ke sebuah toko atau ke mall, Bapak Ibu kalau jalan-jalan, yang Bapak Ibu lihat di setiap mall itu, yang pertama apa? Tokonya, ada sebuah etalase di sana. Dan setiap kita lewat di etalase tersebut, kita lihat, wow, barang ini bagus. Barang ini kayaknya kok mencolok dan menarik hati, betul? Lalu kemudian kita masuk ke tempat itu. Betul? Nah, saya mau gambarkan kehidupan kita, cara hidup kita adalah etalase. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu, kalau kita gereja di sini, sementara kita sebagai etalase, hidupnya nggak benar. Orang mau ke sini nggak? Nggak akan mau. Makanya saya mau tanamkan bahwa pertumbuhan gereja itu sebenarnya yang diawali dengan pertumbuhan setiap pribadi kita. Yang setuju katakan amin. Oleh karena itu saya pengen setiap kita pastikan bahwa Anda bergereja di sini, kita semua bergereja di sini, kita bertumbuh. Karena orang yang orang lihat adalah kita. Kita buka di Korintus 2 Korintus 3 ayat 2. Nah, kita harus belajar, ya, kita sama-sama buka 2 Korintus 3 ayat 2. Di situ disebutkan 2 Korintus 3 ayat 2, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis di dalam hati kami dan yang dikenal, dan perhatikan yang kalimat yang terakhir, dan dapat dibaca oleh semua orang. Nah, Bapak Ibu bayangkan kalau Anda bergereja, kita semua bergereja di sini, tetapi hidup kita masih berantakan. Kuliah kita nggak benar. Kira-kira orang ada tertarik tidak dengan kita? Kamu gerejanya di mana? Ada? Kalau kita masih sering merokok, kalau kita masih sering minum, gaya hidup kita gaya hidup hedon, kira-kira orang masih mau ke sini nggak? Orang akan bertanya, itu gereja di sana diajarin apa? Betul? Nah, oleh karena itu penting bagi kita untuk mengerti bahwa di dalam setiap pertumbuhan gereja dimulai dengan pertumbuhan pribadi, rohani setiap pribadi kita. Amin. Oleh karena itu kita harus belajar hal ini. Nah, ini yang berarti apabila sudah masuk di sini, bergereja di sini, tetapi hidupnya masih sama, tidak ada transformasi hidup, maka sebenarnya kita sendiri sebagai gereja Tuhan tidak bertumbuh. Ya, oleh karena itu perubahan hidup kita menentukan pertumbuhan gereja. Itu yang pertama yang harus kita mengerti. Dimulai dengan pribadi setiap kita yang datang. Kalau kita datang ke tempat ini pagi dengan murung, pulang dengan murung. Lalu orang lihatlah, orang ke gereja keluar masuk tetap sama. Orang gak akan tertarik datang ke gereja ini. Amin. Yang kedua yang harus kita mengerti. Nah, ini yang paling penting. Pertumbuhan gereja itu sebuah akibat. Bukan sebab. Ada seorang pastor yang terkenal. Namanya Jeffrey Rahmat. Dia seorang pastor di JPCC. Saya tertarik suatu saat dia memberikan seminar tentang pertumbuhan gereja. Dia ngomong gini.
Saya nggak pernah itu mendoakan gereja untuk bertumbuh. Saya kaget juga dengarnya loh. Kenapa seperti itu? Tapi gerejanya dalam 20 tahun, itu mereka bisa 5 kali, 6 kali ibadah dengan jumlah hampir ribuan orang. Dia nggak pernah berdoa sama sekali tentang pertumbuhan gereja. Dia ngomong begini, pertumbuhan gereja itu hanya sebagai dampak akibat, bukan sebabnya. Nah, akan rugi bagi kita kalau kita mengejar sebabnya. Akan rugi bagi kita mau menuai tapi nggak mau menabur. Itu juga katakan amin. Itu namanya orang gila. Mau menuai tapi nggak mau menabur. Kalau yang kita kejar adalah sebabnya, itu sudah sebuah kesalahan. Kalau yang kita kejar adalah sekunderinya bukan primerinya, maka itu kan sangat-sangat salah. Makanya dalam hal ini, dalam pertumbuhan gereja ada sebab dan akibat. Nah, beliau kasih contoh begini. Waktu dia membuat JPCC, saya cerita kesaksiannya. Waktu dia membuat JPCC, kebetulan anaknya lahir. Mungkin kalau Bapak Ibu yang sudah punya anak, apakah saudara pernah mendoakan atau tiap hari bertumbuh? Tidak. Yang Bapak Ibu lakukan apa? Menjaga anak ini agar tetap sehat. Kata kunci berikutnya, sehat adalah, pertumbuhan gereja adalah sebab dari kesehatan. Kalau kita nggak sehat, bagaimana bisa bertumbuh? Bapak Ibu kalau punya tumbuhan, nggak dijaga kesehatannya, bisa bertumbuh tidak? Sama juga kalau kita punya anak, kalau kita nggak jaga kesehatannya, maka dia nggak akan bisa bertumbuh. Maka yang penting yang kedua kita harus mengerti adalah bahwa pertumbuhan adalah akibat dari sehat. Yang setuju katakan amin. Oleh karena itu penting bagi kita untuk mengerti apa itu kata sehat. Kita harus mengejar kesehatan. Ya. Hal yang sama. Kalau organisasi kita sehat, saya yakin kita akan bertumbuh dengan benar dan ke arah yang benar. Yang setuju katakan amin. 2 kata kuncinya pagi hari ini. Saya mau kita belajar. Pertumbuhan gereja selalu diawali dengan pertumbuhan rohani individu. Yang kedua, pertumbuhan gereja bukan sebab, tapi merupakan akibat. Akibat apa? Kalau gerejanya sehat. Nah, sebelum saya masuk lebih dalam dengan kata sehat, kita belajar dulu hal fundamental dalam pertumbuhan gereja baik individu maupun organisasi. Nah, Alkitab menuliskan yang pertama, poin yang pertama yang harus kita mengerti dan hal yang paling fundamental dari seluruh pertumbuhan gereja di dunia. Yang pertama, kita harus mengerti bahwa pertumbuhan gereja adalah karya Roh Kudus. Yang setuju katakan amin. Waktu saya ngikutin seminar tentang pertumbuhan gereja, 2 hamba Tuhan besar, satunya ketua sinode kita Bapak Ruben Adi Abraham dan Bapak Jeffrey Rahmat, dia ngomong begini, pertumbuhan gereja yang pertama itu adalah karya Roh Kudus. Itu yang paling penting. Kebanyakan, makanya begini, saudara Bapak Ibu kalau kita belajar, pertumbuhan gereja Pantekosta dan karismatik, mengapa sangat begitu pesat di mana-mana? Bahkan di seluruh dunia. Saudara itu Bapak Ibu tahu kenapa? Karena di dalamnya ada pemberdayaan Roh Kudus. Yang setuju katakan amin. Di dalam gereja karismatik Pantekosta, Roh Kudus sebagai pribadi ketiga Tritunggal itu terus diberdayakan. Oleh karena itu tidak salah. Kalau dikatakan bahwa pertumbuhan gereja adalah karya Roh Kudus. Nah, kalau kita melihat kisah para rasul pasal yang kedua, di mana saat Roh Kudus dicurahkan, bukankah di situ ada transformasi kehidupan pribadi demi pribadi para murid? Amin. Pribadi para murid yang saat itu yang ketakutan menjadi pemberani. Yang dulunya takut tiba-tiba berani berbicara. Yang dulunya tidak berani memberitakan Yesus kemudian tiba-tiba berani. Bukankah Roh Kudus itu memberikan hikmat, kekuatan untuk memberitakan Injil? Saat itulah tiba-tiba 3.000 jiwa dimenangkan. Maka oleh karena itu tidak salah kalau gereja Pantekosta dan karismatik seluruh Indonesia, apapun denominasinya, sepanjang masih Pantekosta dan karismatik, sangat memberdayakan Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah yang berkarya melalui gerejanya. Yang setuju katakan amin. Oleh karena itu pada saat Roh Kudus diberdayakan, di situ ada yang namanya pertumbuhan dan penginjilan yang sangat efektif. Saudara tahu yang tadi saya katakan,
Kenapa saya katakan perubahan dimulai dari individu? Karena kalau kita baca di Kisah Para Rasul pasal 2, yang dirubahkan pertama kali adalah Petrus. Yang dulunya menyangkal Yesus, sangat ketakutan waktu Yesus ditangkap. Tapi begitu Roh Kudus dicurahkan, dia menjadi pemberani, dia langsung berdiri dan dia berkhotbah. Dan saat dia selesai berkhotbah, berapa yang dijauh diselamatkan? 3.000. Oleh karena itu saya mau katakan pagi hari ini, dasar kita yang pertama, pertumbuhan gereja dimulai dari pribadi masing-masing kita. Yang kedua, ada pemberdayaan Roh Kudus. Oleh karena itu peran Roh Kudus adalah peran yang sentral atau inti dari kehidupan dan pertumbuhan gereja. Roh Kudus bekerja dalam setiap pribadi kita untuk merubahkan kita, mentransformasikan kita menjadi yang dulunya kepompong menjadi kupu-kupu. Yang setuju katakan amin. Yang dulunya hidup kita berantakan, kita baca firman dan ada Roh Kudus, kita dibenangkan buat Tuhan. Kita kemudian berubah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kemudian orang lihat hidup kita, wow, kamu kok dulu saya tahu kamu suka minum, tapi sekarang kok kamu berubah bro. Oh iya, gue bertumbuh di gereja itu. Kemudian orang lain, oh kayaknya saya harus juga di situ. Kemudian ada orang yang setengah mati cari pekerjaan. Kemudian dia mendapatkan pekerjaan dan dia bersyukur. Orang akan lihat, bro, lu bisa gitu gimana? Sis, lu bisa gitu gimana? Saya berdoa dan kehidupan rohani saya bertumbuh di gereja itu. Oke, gua ngikut deh. Bukankah seperti itu harusnya? Makanya hanya itu bisa dilakukan. Transformasi karakter, transformasi kehidupan hanya bisa dilakukan oleh firman dan Roh Kudus. Yang setuju katakan amin. Itulah yang sering saya khotbahkan. Saya nggak bosan-bosan ya. Doktrin kita ada yang namanya justification, sanctification, dan glorification. Proses pengudusan itu, itulah yang mentransformasi kehidupan kita. Makanya jangan sampai salah ya. Saya setuju dengan beberapa orang reform yang mengatakan begini. Tolong dibedakan antara saving grace atau anugerah keselamatan dan anugerah kehidupan. Anugerah keselamatan dilakukan oleh Yesus sekali untuk namanya dan untuk semua orang. Itulah dia mati di kayu salib. Kita nggak bikin apa-apa untuk mendapatkan living grace, saving grace untuk diselamatkan. Kita nggak bikin apa-apa. Kita cukup percaya saja. Percaya pun bukan pekerjaan. Tetapi kalau untuk living grace, anugerah dalam kehidupan, ada bagian kita. Bapak Ibu kalau mau lihat gambaran besarnya, lihat bagaimana orang Israel keluar dari Mesir. Waktu orang Israel keluar dari Mesir, mereka cuma butuh apa? Korban dioles di mana? Di ambang pintu. Itulah yang terakhir ingat, ada korban di sana dioles di ambang pintu, selesai mereka boleh keluar. Ada usaha mereka di sana? Tidak ada. Tapi begitu dia mau masuk tanah Kanaan, begitu dia mau menikmati berkat Tuhan, Tuhan ngomong pertama apa? Kuatkan dan teguhkan kuatkan dan teguhkan hatimu. Nah ini yang kita mengerti. Kadang-kala orang Kristen mencampurkan antara saving grace dengan living grace. Dipikirnya dalam kehidupannya dia seperti waktu dia mengalami yang namanya saving grace. Semuanya akan aman-aman saja, semuanya akan baik-baik saja. Saya nggak akan jatuh ke dalam dosa, tidak. Yosua waktu masuk tanah Kanaan mau menikmati berkat Tuhan, Tuhan Yesus ngomong sama dia, Tuhan ngomong sama dia, kuatkan, teguhkan hatimu, itu bagianmu. Sisanya I take the rest. Sisanya saya yang akan bertanggung jawab. Tapi kita kadang-kala tidak mau menguatkan dan meneguhkan hati. Betul? Makanya saya mau kasih tahu pagi hari ini. Saya bukan tipe orang yang suka khotbah dengan tema-tema yang menggugah jiwa. Saya senang dengan tema khotbah yang menguatkan karakter, yang menguatkan jiwa kita. Supaya apa? Pada saat kita mengalami masalah, pada saat kita mengalami persoalan hidup, Tuhan Yesus ngomong, kuatkan dan teguhkan hatimu. Itu yang harus kita sebarkan, yang kita harus lihat melalui kacamata Injil di depan sini. Makanya saya mau katakan sekali lagi, peran Roh Kudus sangat penting. Roma 12 ayat 2, kita buka sama-sama. Mengatakan begini, karena itu berubahlah oleh pembaruan budimu, supaya engkau mengenal apa yang baik. Perubahan budi hanya bisa dilakukan oleh Roh Kudus. Yang setuju katakan amin. Ya, tetapi berubahlah oleh pembaruan Nah, orang Kristen, kekristenan itu selalu berbicara dari dalam ke keluar, bukan dari luar ke dalam. Makanya setiap kita harus mengerti yang pertama dirubah, oleh karena itu firman Tuhan merubahkan budi kita. Roh Kudus yang adalah dunamos atau kekuatan atau power memberikan kekuatan.
Dua kombinasi firman dan Roh Kudus sanggup mentransformasikan hidup kita. Yang setuju katakan amin. Saya mau kasih tahu, Yohanes 16 ayat 13 ngomong begini. Tetapi apabila ia datang, Yohanes 16 ayat 13, tetapi apabila ia datang, yaitu siapa? Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ya. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Itulah hikmat Tuhan. Di sini kita lihat peran Roh Kudus dalam kehidupan kita yang memimpin kepada kebenaran sangat diperlukan, terutama dalam kaitannya dengan pertumbuhan gereja. Karena pertumbuhan gereja adalah pertumbuhan karena setiap individu yang kita datang di tempat ini. Setuju katakan amin. Dalam pencarian kebenaran, Roh Kudus adalah kuncinya. Sama-sama katakan, Roh Kudus adalah kunci. Oleh karena itu, pertumbuhan gereja sangat ditentukan oleh bagaimana kita memberdayakan Roh Kudus. Bapak Ibu, kalau kita baca di Kisah Para Rasul pasal, seluruh kitab Para Rasul kita baca. Setiap kali orang kepenuhan Roh Kudus, bukankah di situ selalu ada mujizat? Setiap kali ada orang kepenuhan Roh Kudus, bukankah di situ selalu ada pengajaran? Karena salah satu 9 karunia adalah mengajar. Bukankah setiap kali ada Roh Kudus, belenggu penjara kehidupan dihancurkan? Sama seperti waktu Paulus menyanyi bagi Tuhan, penjara yang mengekang dia dihancurkan. Amin. Bukankah selalu ada hikmat kalau saat kita memberdayakan Roh Kudus dalam kehidupan kita? Tuhan akan ngasih tahu kita, hei, kamu menghadapi masalah apa, anakku? Tuhan, saya banyak utang. Ya stop berutang. Alkitab ngomong begitu, simple. Kalau saya banyak utang, ya bayar utangmu. Bagaimana Tuhan? Saya nggak punya uang, kerja. Alkitab ngomong itu. Tapi saya kerja Tuhan, nanti bagaimana? Kamu jalan dulu, baru bisa mengetahui karyaku. Banyak orang yang pengen tahu hasil akhirnya, tapi nggak mau jalanin. Setuju? Nah seringkali, kalau Roh Kudus mewahyukan atau memvisikan sesuatu, biasanya yang terjadi itu kebalikannya. Awalnya. Saya mau kasih contoh. Daud waktu diurapi menjadi raja sama Samuel, apakah habis itu dia langsung jadi raja? Dia langsung jadi raja? Apa yang dia lakukan setelah diurapi sama Samuel? Tetap mengembalakan domba. Bahkan lebih parahnya lagi, setelah mengalahkan Goliat, diangkat jadi raja habis itu. Dikejar-kejar sama Saul mau dibunuh. Betul? Nah seringkali kehidupan kita juga seperti itu. Oleh karena itu dibutuhkan keteguhan dan kekuatan. Teguhkan dan teguhkan hatimu. Roh Kudus akan melakukan selebihnya. Setuju katakan amin. Makanya penting bagi kita untuk mengerti bahwa pertumbuhan gereja adalah karya Roh Kudus. Yang kedua, poin yang kedua. Pertumbuhan adalah yang saya tadi katakan akibat atau dampak, bukan sebab. Adalah akibat dari kondisi yang sehat. Saya sudah singgung di atas tadi. Saya akan masuk lebih dalam mengenai apa yang dimaksud sehat tadi. Alkitab mencatat bahwa hal yang sering dinasihati oleh Paulus, ya di dalam surat-surat Paulus, terutama kepada Timotius. Hal yang pertama yang harus sehat adalah sehat dalam pengajaran. Saya ikut diklat PDP kemarin di GBI. Kami semua dikasih tahu, mulai sekarang, hindari khotbah-khotbah yang temanya itu bermain di area jiwa. Mulailah khotbah dengan yang pengajaran, yang menguatkan karakter, yang menguatkan jiwa, sehingga jemaat kita dapat bertumbuh. Kalau kita bermain di area jiwa, jemaat akan jadi film Korea semua nanti. Gitu ya. Sedikit-sedikit drama, sedikit-sedikit drama, gak keluar-keluar dari circle itu. Makanya yang Tuhan mau, di setiap kita yang hadir di tempat ini, terima pengajaran itu, lakukan. Sehat dalam pengajaran yang pertama, 1 Timotius 4 ayat 6. 1 Timotius 4 ayat 6. Ini salah satu surat di mana Paulus mengingatkan kepada Timotius sebagai anak rohaninya untuk, perhatikan, yang terakhir bagian B-nya, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran apa? Sehat yang telah kau ikuti selama ini. Nah perhatikan, apa itu pokok-pokok iman kita? Kita sudah belajar minggu lalu.
Di dalam kekristenan kita mengenal 3 fakta, yaitu Yesus disalib, mati, dikubur, dan fakta. 3 yang harus kita perbuat. Percaya, bertobat di bab. 3 yang akan kita nikmati, pengampunan dosa, berkat Tuhan, sama satu lagi apa, saya agak lupa juga. Nah itu harus kita pegang. Ya, itu pengajaran yang pokok. Kita harus percaya Yesus disalib, mati dikubur, bangkit hari ketiga. Kita juga harus percaya Yesus adalah Sang Firman yang adalah Tuhan, yang adalah pribadi kedua dari Tritunggal. Kita juga percayakan Tritunggal dalam kaitannya dengan Roh Kudus dan karunia-Nya. Itu adalah ajaran-ajaran yang pokok. Ya. Tetapi berkaitan dengan itu juga Roh Kudus, Paulus berbicara kepada Timotius bagaimana tentang ajaran yang sehat. Nah, ajaran yang sehat itu juga berbicara bagaimana kita membangun karakter, bagaimana kita membangun pola pikir semua jemaat Tuhan untuk menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Yang setuju katakan amin. Berapa banyak orang dari kita yang hidupnya di dalam pekerjaannya sudah tahu orang mabok-mabokan, kita bukannya menghindar atau membuat orang itu tidak jadi mabok, tetapi kita malah bagian dari itu. Ada banyak orang yang seperti itu. Makanya saya ingin, Tuhan pengen setiap kita menjadi orang-orang yang menjadi bagian dari solusi. Katakan amin. Enggak ada yang amin. Enggak mau jadi bagian dari solusi. Harus menjadi bagian dari solusi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana juga cara pandang kita terhadap kehidupan dan permasalahan hidup. Kita sudah belajar di bulan-bulan lalu bagaimana kita memandang permasalahan dan persoalan hidup. Nah, dengan merubah pandangan ini, kita semua bisa didapatkan. Semua hal ini bisa didapatkan melalui pengajaran yang sehat. Lalu bagaimana dengan pengajaran yang sehat? Pengajaran yang sehat itu sudah tentu pengajarannya yang bersumber dari firman Allah dan Alkitab. Yang setuju katakan amin. Tidak ada sumber lain yang merupakan hikmat Tuhan selain Alkitab yang kita baca ini. Ini adalah buku panduan hidup kita, bukan sekedar buku bacaan. Oleh karena itu, karena Alkitab adalah buku utama dalam kehidupan kita, seharusnya kita juga, kalau mau sehat rohani, kita juga wajib baca Alkitab. Yang setuju katakan amin. Yang baca Alkitab katakan amin. Oh banyak, lumayan, puji Tuhan. Ya. Saya nggak akan bosan-bosan Bapak Ibu. Hampir di setiap khotbah saya, kalau dalam 1 bulan, pasti saya akan selalu ingatkan. Baca Alkitab. Matius 6 ayat 33 ngomong begini. Tetapi cara dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya di Matius 6 ini ada sebuah hubungan langsung, perhatikan. Ada sebuah hubungan langsung antara mencari firman dan kebenarannya dengan kehidupan kita di aspek kehidupan kita yang lain. Artinya kalau kehidupan rohani kita bertumbuh dengan baik, maka itu akan memberikan pengaruh di kehidupan kita di finansial, di pekerjaan, di dalam juga terkait dengan hubungan atau relationship. Makanya coba perhatikan, orang-orang yang kacau hidupnya, perhatikan, dia pergi ke gereja enggak? Dia baca Alkitab atau tidak? Dia ikut persekutuan atau tidak? Dia punya komunitas atau tidak? Matius 6 ayat 33 itu berbicara kepada itu. Tuhan mau ngomong pada setiap kita, woi, pertumbuhan rohanimu itu mempengaruhi seluruh aspek kehidupanmu. Nah, ada sebuah cerita yang menarik tentang baca Alkitab. Kemarin cerita sama si putra, dia bilang gini, saya insomnia Kak. Oh ya betul. Jadi suatu saat ada pendeta cerita gini. Ada seorang yang datang kepada dia, Pak, saya ini insomnia Pak, gak bisa tidur Pak. Sampai jam 3, jam 4, gak bisa tidur Pak. Oh gitu ya? Oke. Setelah didengar-dengar, akhirnya pendeta itu ngomong gini, kamu harus baca Alkitab. Oh gitu ya Pak, iya. Alkitab kan tulisannya kecil-kecil. Terutama kalau kamu mau tidur, kamu baca imamat. Mabuk deh kamu, baca situ hasta apa semua ya kan. Ukuran-ukuran gitu, kamu baca pokoknya. Ngantuk, pasti kamu tidur ngantuk. Nah, puji Tuhan, dia bisa tidur akhirnya. Ini cerita nih. Terkadang baca Alkitab, kita bisa menemukan solusi-solusi yang ada, yang beyond our reach, di luar pemikiran kita. Nah permasalahannya, kita baca nggak Alkitab kita? Ya, Alkitab juga bukan hanya buku yang di dalamnya ada hikmat Tuhan. Perhatikan, Alkitab itu juga punya kuasa, power yang bisa merubahkan hati kita. Setuju katakan amin. Melalui apa? Melalui karya Roh Kudus yang tadi. Ada Roh Kudus yang bekerja sama dengan firman itu untuk merubahkan, mentransformasikan kehidupan orang-orang yang membaca
perhatikan, bukan hanya membaca, tetapi menghidupi firman Tuhan itu. Karena kalau cuma membaca tapi tidak menghidupi firman itu sama seperti tanah benih yang jatuh di batu bebatuan. Perhatikan, bukan hanya membaca, tetapi mencoba menghidupi firman itu. Agar firman itu betul-betul melekat dan bisa kemudian dibaca oleh semua orang. Nah, yang permasalahan itu tadi, apakah kita sudah baca? Kalau kita sudah baca, pertanyaan berikutnya, apakah kita sudah hidupin? Ya. Nah, seringkali dalam gereja, bukan pengajaran yang nggak sehat. Ya, bukan pengajaran yang nggak sehat, tetapi mungkin kitanya yang nggak mau ngikut apa yang dikatakan Alkitab. Kitanya mungkin yang berkeras hati, nggak mau dengar-dengaran. Kitanya mungkin yang ndablek. Coba tanya dalam pagi hari ini di setiap kita, di dalam hati kita masing-masing. Kita ini bagian yang ngikutin dan menghidupin atau bagian yang ndablek tadi? Saya coba kita flashback sepanjang tahun. Kita sudah mau akhir tahun, betul? Kita sudah mau Natalan. Tahun ini, tema ini, saya agak bersyukur bahwa saya juga nggak lihat ya. Ternyata tema tahun ini, saya baru sadar, GBI memberi tema kesehatan rohani. Sesuatu yang sehat. Dan tidak kebetulan kalau pagi hari ini saya berbicara tentang pertumbuhan gereja, berbicara tentang sesuatu yang sehat. Dan di dalam hati saya, Tuhan mau bawa gereja ini lebih dan lebih lagi. Amin. Setuju katakan amin. Tuhan mau bawa gereja ini bertumbuh. Ya, pada Januari kita belajar mengenai kesehatan roh. Februari kita belajar kesehatan jiwa. Maret kita belajar kesehatan tubuh. April kita berbicara tentang pribadi sehat karena Kristus. Bulan Mei kita belajar tentang karakter kuat dan sehat. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Juni kita belajar tentang kesehatan keluarga. Juli kita bicara tentang relasi dengan Tuhan. Agustus relasi sehat dengan keluarga. September kesehatan keuangan. Langsung makanya dites kemarin ya kan. Kita belajar semua tentang kesehatan. Nah, saya yakin, saya percaya, saya doakan agar semua jemaat GBI Ekumene yang rajin beribadah, rajin dengar firman Tuhan dan menghidupi firman itu pada akhir tahun akan melihat hidupnya berbeda dengan awal tahun yang lalu. Setuju katakan amin. Nah, kalau itu nggak berubah, tanyakan dalam diri kita, ini pendetanya yang salah atau sayanya yang nggak ngikutin, kan gitu. Ya, kalau misalkan pendetanya yang salah ya maafkan pendetanya kalau gitu kan gitu. Ya, kita harus itu. Yang paling penting adalah menghidupi. Karena saya yakin pada saat kita menghidupi, kita akan bertumbuh dalam hal rohani dan kepada pengajaran yang sehat. Katakan amin. Nah, kalau kita sudah berbicara tentang sehat dalam pengajaran, kita juga harus berbicara tentang sehat dalam kepemimpinan. Nah, apa itu sehat dalam kepemimpinan? Ada beberapa arti yang kemarin saya dapatkan. Yang pertama adalah pemimpin harus punya visi. Dan visi tersebut harus dijabarkan dalam kekuatan organisasi. Dijabarkan dalam misi-misi. Betul ya Jojo ya? Ya, visi harus dijabarkan. Oh, bukan kamu, kan kau yang ikut kemarin juga. Masa nunjuk Jack sih? Gitu. Jadi kemarin anak muda sudah ngikut leadership dan kemudian saya coba, ayo anak muda yang ngikut 3 orang, pertanggungjawabannya kalian harus di depan impartasikan itu sama teman-teman kalian. Kan begitu. Lalu kemudian dijabarkan, pemimpin itu harus punya visi. Visi harus dijabarkan dalam beberapa misi-misi khusus dan program-program yang mendukung misi dan visi. Makanya kemarin saya tanamkan begini sama anak muda. Nah, ini saya juga mau tanamkan di jemaat karena saya baru menjadi caretaker kurang lebih hampir setahun. Full caretaker pertengahan tahun. Tidak ada yang namanya Superman di dalam gereja ini. Karena Superman is dead. Ya, Superman sudah mati. Yang ada adalah super team. Yang setuju katakan amin. Perhatikan, tidak ada Superman di tempat ini. Yang ada adalah super team. Makanya tahun depan akan ada sebuah tim. Soekarno ngomong begini, berikan aku 10 pemuda, maka aku akan mengguncangkan dunia. Kalau kita di sini nggak usah 10, berikan aku 5 pemuda, saya guncangkan Taman Rea. Kan begitu. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Oh, ini serius ini. Berikan aku 5 pemuda, kita guncangkan Taman Rea, Beringkanaya, Moncongloe, Sudiang dan sekitarnya. Amin. Saya bicarain tentang visi. Saudara,
Yang dibutuhkan adalah sebuah tim. Makanya perhatikan, setelah Yesus dibaptis, keluar dari baptisan, Matius mencatat apa yang dilakukan pertama kali? Dia memilih 12 rasul. Betul? Dia tidak kemudian jalan sendiri. Bisa nggak Yesus jalan sendiri? Bisa, sangat bisa. Gampang. Suatu kali Yesus menegur murid-muridnya, memang saya nggak bisa panggil 12.000 pasukan malaikat untuk memusnahkan semua ini. Pikirmu aku tidak sanggup memanggil 12 ini. Hah? Sarungkan pedangmu, saya nggak butuh itu. Tapi Yesus memilih yang pertama adalah membuat tim yang terdiri 12 orang. Setiap pemimpin yang memiliki visi, memiliki tim, mempunyai kewajiban. Yang pertama, mengkomunikasikan visinya kepada timnya. Visi harus diterima oleh seluruh jemaat. Kalau sudah ada tim, maka kita akan berbicara mengenai pembagian tugas. Delegasi itu tugas. Artinya pemimpin dapat memberi kepercayaan kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu sesuai dengan arahan yang diberikan. Yesus memberi arahan banyak. Yesus nggak pernah pegang uang karena yang pegang uang bendahara. Yang cewek-cewek itu, yang perempuan-perempuan itu yang megang uang. Yesus nggak pernah melakukan sendiri itu. Bahkan suatu kali Yesus waktu dimintai bea di bait Allah, dia nggak pegang uang sama sekali. Lalu dia suruh apa? Petrus, kamu pergi mancing. Lalu kemudian baru dia dapatkan uang. Ya, pemimpin harus dapat mempercayakan, harus dapat mengkomunikasikan visinya kepada orang yang menjadi timnya. Pemimpin harus memiliki integritas. Integritas adalah perkataannya dan perbuatannya sama. Sehingga anggotanya itu nggak bingung. Karena begini, maksudnya gini. Kalau pemimpin, misalkan gini, oke, kita akan mencoba untuk begini, tetapi kelakuannya berbeda, nggak memberi contoh. Yang dibawa akan menjadi bingung. Ini sebenarnya kita harus jalan ke kiri atau jalan ke kanan. Dia ngomong suruh jalan ke kanan, tetapi dia sendiri jalan ke kiri. Bukankah akan menjadi kebingungan? Makanya penting bagi pemimpin untuk punya integritas. Ya, harus memiliki visi dan integritas. Nah, kalau pemimpin harus memiliki visi dan integritas, maka yang dipimpin anggotanya harus memiliki 3P. Jemaat Tuhan di tempat ini harus memiliki 3P. Apa itu 3P? Kemarin dari minggu lalu 3-3 terus ya. Supaya enggak ini, karena memang kebiasaan kita hitung-hitung 1, 2, 3. Makanya menurut penelitian orang itu hanya mengingat 1, 2, 3. Makanya selalu diringkas dengan 3. Dan ini 3P, yaitu percaya, penghargaan, dan pendudukan diri atau taat. Yang setuju katakan amin. Percaya artinya memiliki kepercayaan bahwa visi pemimpinmu itu Tuhan yang berikan. Ya, penghargaan artinya menghargai pemimpin sebagai orang yang ditempatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Penundukan diri atau taat artinya taat dan mau mengikuti segala arahan pemimpin sepanjang bergerak dalam visi Tuhan. Saya pernah gagal di area yang ketiga. Dan itu membuat saya menjadi penonton, bukan menjadi pemain akhirnya. Oleh karena itu, 3P ini sangat penting buat kita jemaat Tuhan di tempat ini. Percaya, penghargaan. Dan percaya di sini bukan hanya mau percaya bahwa dia dipimpin, tetapi berani juga mempercayakan diri kepada yang memimpin. Karena orang terkadang hanya sampai dipercaya, tapi tidak mau mempercayakan dirinya untuk dipimpin. Makanya di situ sering ada apa? Penandukan, bukan penundukan. Itu yang penting, bahwa kita membangun super team di sini, bukan Superman. Pemimpin juga harus memiliki hati yang melayani. Matius 20 ayat 28, kita buka sama-sama. Matius 20 ayat 28, pemimpin harus punya hati yang melayani. Bahasa kerennya adalah servant leadership. Pemimpin yang melayani, Matius 20 ayat 28. Yang sudah ketemu katakan amin. Sama seperti anak manusia, Yesus datang bukan untuk dilayani, melainkan apa? Untuk apa? Sama-sama katakan. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, bahasa kerennya adalah servant leadership. Ya. Bahasa kerennya. Nah, ada hal yang menarik. Ini mungkin karena kesalahan diksi-diksi kita ya, pemilihan kata kita. Berapa banyak kita yang kalau berdoa, itu doanya begini. Ya Allah, Raja kami yang hidup. Engkau luar biasa. Berkati kami, betul? Pernah gak kita berdoa, ya Allah, hamba yang mulia? Ada yang pernah berdoa begitu?
kenyataannya Yesus datang sebagai hamba loh. Tapi doanya kita, ya memang betul Yesus juga adalah Raja, Yesus adalah Tuhan. Tetapi ingat, Yesus datang dalam rupa apa? Hamba. Dan selalu kalau kita memikirkan tentang Yesus, kita memikirkan Raja yang punya banyak kekayaan, betul nggak? Tetapi kita lupa, dia datang sebagai apa? Sebagai apa? Hamba. Kita lupa seringkali bahwa dia datang sebagai hamba. Nah, ini yang poin penting yang kita lupa. Bahwa Yesus datang sebagai hamba. Filipi 2 ayat 5-7. Mungkin sekali-sekali kita perlu berdoa. Ya Tuhan Yesus, hambaku yang setia. Loh iya, karena dia di situ hamba. Dia sendiri yang ngomong, aku datang bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani. Bukankah yang pekerjaannya melayani adalah hamba? Filipi 2 ayat 5 sampai dengan yang ke-7. Perhatikan ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Yesus Kristus. Berikutnya, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai apa? Milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa apa? Seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, perhatikan kata di situ ada menaruh dan pikiran yang terdapat juga dalam Kristus. Perhatikan, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Apa pikiran dan perasaan dalam Yesus Kristus itu? Yaitu apa? Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik, tetapi mencoba bukan untuk dilayani, tetapi Nah, sekarang saya mau tanya. Di dalam kehidupan kita, siapa role model kita? Siapa yang kita teladani? Yesus kah? Atau siapa? Kalau kita bicara Yesus yang menjadi role model kita, setiap hari Minggu pada saat kita semua datang ke gereja, apakah kita pernah berbicara dalam diri kita, pelayanan apa yang harus saya ambil pada minggu ini? Kebanyakan dari kita datang ke gereja, saya dilayani apa minggu ini? Khotbahnya seperti apa? Musiknya bagus atau tidak? WL-nya siapa? Betul tidak? Betul? Tapi kita nggak pernah bertanya dalam diri kita, kalau memang role model kita Tuhan Yesus yang datang melayani, pasti kita akan bertanya, hari Minggu ini saya bisa tugas apa untuk melayani? Setuju? Makanya datang ke gereja dengan pola pikir yang baru. Apa itu? Apa yang bisa kita lakukan untuk melayani kita sesama di tempat ini? Lakukan. Saya mau mengajak semua jemaat di tempat ini. Saudara tahu, JPCC yang begitu pesat perkembangannya, begitu punya banyak pelayan. Tahu nggak kenapa? Yang pertama karena diajarkan, sudah pasti. Dia punya pola pikir seorang hamba. Kalau Bapak Ibu mau tahu pikiran dan perasaan Yesus, jadilah seorang hamba. Datang ke tempat ini, datang ke gereja ini. Bertanya dalam diri kita, apa yang saya bisa lakukan untuk memulai pelayanan saya? Bukan berbicara, saya mau dilayani apa, itu mental raja. Tetapi, itu gaya raja, mental pelayan. Yesus itu gaya hamba, tetapi mentalnya raja. Makanya perhatikan, setiap kali Yesus berbicara masalah jasmani, misalkan memberi makan 5.000 orang. Bapak Ibu baca baik-baik di situ. Tuhan Yesus itu memberi makan, itu enggak setengah-setengah. Dia memberi makan sampai orang itu kenyang. Dia punya tipe pelayanan, walaupun dia hamba, tetapi dia punya mental raja. Nah, kita datang di tempat ini, bergereja di tempat ini. Saya kalau di depan itu berdiri salamin orang pulang, ada beberapa orang yang saya salamin. Atau kadang-kadang saya WhatsApp, ayo pelayanan atau pelayanan. Tahu jawabannya apa? Masih sibuk Kak, masih sibuk bro. Nanti kalau sudah gak sibuk. Saudara tahu apa yang dalam hati saya? Saya jujur ya, lu kalau masih diberi kesempatan besok puji Tuhan. Tapi kita gak pernah tahu kapan kita simatupang. Tahu simatupang, siang malam tunggu panggilan. Saya gak nakut-nakutin, tapi betul. Makanya saya mau pagi hari ini, tahu kenapa JPCC bisa berkembang seperti itu? Karena mereka punya mental untuk melayani. Semuanya mau terlibat dari yang kecil. Makanya mereka punya yang namanya volunteering. Tahu volunteering itu apa? Mereka mau melayani dengan cuma-cuma tanpa diberikan apapun.
Mereka punya jiwa yang pelayan. Makanya saya mau ajarkan pagi hari ini. Kalau betul role model kita adalah Tuhan Yesus. Datang ke gereja ini, datang pagi-pagi gereja. Saya bisa melayani apa untuk Tuhan? Yang mau melayani katakan amin. Yang mau melayani katakan amin. Oh, puji Tuhan. Oh gitu ya. Serius ini, betul. Kita nggak pernah tahu kapan kita dipanggil. Makanya ada lagunya. Hidup ini adalah kesempatan. Oh Tuhan, pakailah diri. Jangan cuma jadi nyanyian. Hidupin. Kan begitu. Ya. Oleh karena kita perlu belajar. Belajar dari gereja-gereja yang bertumbuh. Berikutnya. Kalau pemimpin harus punya visi. Jemaatnya harus mau dipimpin dan mau terlibat dalam seluruh pelayanan yang ada di gereja. Selain itu, pemimpin juga harus menciptakan lingkungan yang aman untuk pertumbuhan rohani jemaatnya. Nah, saya kasih gambaran begini. Bapak Ibu, tanaman apa yang gak bisa kena matahari langsung? Ada yang suka nanam di sini apa? Saudara bayangkan kalau tanaman itu gak bisa kena matahari, kita pakai, kita taruh di kena matahari langsung. Mati gak dia? Mati, bukannya hidup. Begitu juga di dalam gereja Tuhan. Pemimpin harus bisa men-screening semuanya. Supaya bisa menempatkan orang di tempat yang tepat. Makanya kalau gereja-gereja besar, itu mereka ada audisi. Audisi itu bukan ngetes kemampuan, tetapi mengetes potensi dan bakatnya ada di mana. Sehingga dia bisa ditempatkan dengan benar. Ya, pemimpin makanya dituntut untuk dapat menciptakan lingkungan yang aman untuk pertumbuhan rohani setiap orang. Karena pertumbuhan rohani setiap orang itu berbeda. Karunia dan talenta setiap orang di tempat ini berbeda-beda. Yang setuju katakan amin. Oleh karena itu kewajiban pemimpin adalah melihat itu dan membuat tempat di mana Anda bisa bertumbuh. Ya. Yohanes 15 ayat 16. Yohanes 15 ayat 16. B. Yohanes 15 ayat 16 berkata demikian. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Nah kemarin saya kasih tahu sama anak-anak muda. Apa itu sukses? Apa itu berhasil? Oh ada yang bilang punya pekerjaan kayak kakak gitu. Ya. Punya keluarga. Ya. Kalau itu tolak ukur kita. Kalau punya pekerjaan. Maka orang yang melayani, pekerjaan yang melayani. Maka orang akan menolak tolak ukur itu. Kalau orang gak punya pekerjaan maka dia tidak berhasil. Kalau orang tolak ukurnya adalah berkeluarga maka orang yang seperti Paus Yohanes atau frater-frater di teman-teman saudara-saudara kita di Katolik dikatakan tidak berhasil. Makanya waktu malam itu saya kasih sebuah definisi baru. Apa itu berhasil di anak muda. Nah saya juga akan memberikan definisi yang sukses itu bukan sekedar mendapatkan pekerjaan. Bukan sekedar berkeluarga. Kemudian punya banyak uang. Definisi sukses adalah di mana setiap orang menghasilkan apa? Buah. Yesus mengatakan bahwa dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan apa menghasilkan buah. Sama-sama menghasilkan buah, ngomong. Menghasilkan buah. Jadi saya mau kasih tahu pagi hari ini, definisi sukses kita di tempat ini adalah menghasilkan buah. Saya mau tanya sekarang, kalau Bapak Ibu punya pohon mangga, mangganya berbuah, yang nikmatin pohonnya atau orang di sekitarnya? Halo? Orang di sekitarnya. Betul? Atau ada enggak buah pohon mangga menikmati buahnya sendiri? Pada saat kita berbuah, yang menikmati adalah orang sekitar kita. Ini artinya berbicara juga pada saat Anda berbuah, maka keinginan melayani akan semakin besar. Yang setuju katakan amin. Karena kalau Anda melayani, kita semua melayani, yang menikmati siapa? Orang lain. Makanya tanamkan prinsip berbuah itu. Berbicara tentang pelayanan. Berbicara tentang melayani sesama. Ya. Makanya saya mau katakan, menikmati buah itu sangat penting. Berbuah dan bisa dinikmati itu sangat penting. Ya, makanya saya mau kasih tahu definisi terbaru sekarang, sukses adalah di mana kita bisa menghasilkan buah. Buah kita dinikmatin semua orang. Sehingga kalau kita nggak ada, kok buah mangganya nggak ada, rasa mangganya hilang. Atau kalau kita nggak ada orang tambah senang. Nah itu perlu bertanyakan, kamu buah atau buah yang busuk? Kan gitu. Perhatikan dalam diri kita.
Kita sampai di titik yang mana? Nah, berikutnya, masalah terbesar dalam kepemimpinan adalah insecurity. Tidak nyaman melihat orang bertumbuh. Kadang-kadang ada pemimpin yang begitu ya. Takut, khotbahnya lebih bagus daripada saya akan larang dia khotbah. Saya mau kasih tahu, di tempat ini tidak akan seperti itu. Salah satu tolak ukur keberhasilan di tempat ini adalah mampu menciptakan pemimpin-pemimpin yang berikutnya. Katakan amin. Saudara tahu konsep di dalam tabut Allah ada 3 barang, ada 3 benda. Yang pertama apa? Buli-buli berisi mana, tongkat Harun, dan 2 loh batu, betul? Tongkat Harun, tongkat berbicara selalu tentang kepemimpinan. Dan tongkat Harun itu selalu bertunas. Artinya dalam kepemimpinan, tolak ukur kepemimpinan adalah mampu menciptakan pemimpin-pemimpin yang lain. Sehingga bisa menjadi super team. Not a superman. Yang setuju katakan amin. Makanya visi gereja kita suatu saat, kita akan menciptakan pemimpin-pemimpin yang lain. Sehingga dia bisa berbuah, melayani buat banyak orang. Tahun depan kita akan masuk. Tahun ini saya sudah banyak berbicara mengenai visi. Saya baru jadi caretaker kurang dari 1 tahun. Tahun depan kita akan melaju. Kita sudah punya bensinnya. Ya. Nah, kalau kita tadi sudah berbicara tentang sehat pengajaran, sehat kepemimpinan, yang berikutnya dari sisi organisasi, sehat juga harus dalam hal keuangan. Yang setuju katakan amin. Nah, kita nggak bisa memungkiri bahwa uang bukan segala-galanya, betul? Tapi segala-galanya butuh uang. Kalau kita nggak punya uang, kita nggak bisa melakukan apa yang harusnya kita lakukan, setuju? Artinya dalam organisasi keuangan kita harus kelola dengan baik. Harus bertanggung jawab, terbuka dan benar dalam penggunaannya. Nah, kita bersyukur mulai dari bulan kemarin kita sudah merapikan keuangan kita. Dan itu adalah pencapaian yang saya rasa itu paling tinggi untuk gereja ini. Kenapa? Kalau keuangan sudah diperbaiki, Bapak Ibu boleh lihat laporan keuangan di bawah. Pembelian kue pun 30.000 kita tulis di situ. Kenapa seperti itu? Karena harus sehat. Harus bisa dilihat supaya kita dapat dipercaya oleh banyak orang. Kalau kita nggak dipercaya, bagaimana mungkin kita bisa mengembangkan gereja ini? Saat laporan kas gereja, pemasukan dari persepuluhan, semuanya terpampang jelas, maka ibarat mesin. Kondisi keuangan adalah bensin dari mesin itu. Kalau bensinnya habis, kita nggak bisa lakukan apa-apa. Tapi kalau bensinnya ada terus, maka kita bisa terus melaju untuk pelayanan Tuhan. Amin. Kita harus akui itu. Makanya kita harus menjadi tuan yang baik untuk uang kita. Kita yang harus menjadi kepala untuk uang kita, bukan menjadi ekor buat uang kita. Kita sudah belajar ya minggu lalu ya mengenai kesehatan keuangan, di mana kita harus menjadi kepala buat uang kita. Ya, kalau dari sisi organisasi ada sehat dalam hal keuangan. Makanya juga yang berikutnya dari sisi organisasi yang telah saya singgung tadi, kita harus juga sehat secara sistem. Sistem itu apa? Contoh begini, kalau di GBI itu ada namanya penjenjangan. Dari PDP 4 tahun, PDM, kemudian PDM 4 tahun lagi jadi pendeta. Itu adalah sebuah sistem. Nah, sistem ini bisa berubah-ubah. Contoh begini. Kalau di perjanjian lama, pada saat Yitro mengunjungi Musa, dilihat Musa begini, Musa, kamu ngapain? Oh, saya mengadili orang. Ribuan orang, jutaan orang kamu adili, begitu satu persatu ya, kamu capek. Kamu harus mendelegasikan tugasmu. Ada pemimpin 100, pemimpin 1000, pemimpin 10.000. Tugaskan kepada mereka. Delegasikan itu untuk apa? Menjadi hakim. Betul? Itu berbicara juga tentang tim. Itu berbicara tentang sebuah sistem. Betul? Sistem itu berubah pada saat mereka masuk ke dalam tanah Kanaan. Buktinya apa? Pada saat mereka masuk ke dalam tanah Kanaan, mereka mulai mengadakan pembagian-pembagian tanah. Dan kemudian mereka mulai berperang. Mengusir suku-suku yang ada di situ, memperebutkan tanah Kanaan. Sistemnya sudah mulai berubah. Mereka sudah mulai konsentrasi untuk memasuki. Nah, kita juga akan berubah seperti itu. Sistem yang paling penting, jangan sampai sistem itu menghambat pertumbuhan rohani atau pertumbuhan pribadi masing-masing. Nah, pemimpin harus dalam hal ini harus melihat sistem itu sudah betul atau tidak. Kalau tidak betul, kita akan terus lakukan evaluasi dan perbaikan. Oleh karena itu, dalam sistem ini, yang kita mau terapkan di gereja ini adalah bottom up. Bapak Ibu, kami sangat terbuka untuk yang namanya kritik. Silahkan dikritik dengan benar. Kalau kritik itu membangun, kita akan coba eskalasi itu menjadi sesuatu yang untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Yang setuju katakan amin. Jadi jangan takut. Kalau mau kritik-kritik, Pak, saya rasa mesbah keluarga kayaknya harus diganti deh. Ganti dengan apa? Kasih solusi. Kita akan pikirkan bersama-sama. Kalau misalkan bilang, Pak, kayaknya pemuda itu format ibadahnya nggak harus begitu deh, Pak. Harus kita rubah supaya segini, supaya gini. Kasih tahu ke kita.
Karena jangan sampai sistem itu malah menghambat pertumbuhan. Ini yang berbahaya. Amin. Nah, yang berikutnya. Makanya syarat utama pertumbuhan apabila kesehatan yang tadi 4 sudah tercapai, kita tadi percaya pertama bahwa pertumbuhan gereja adalah karya Roh Kudus. Yang kedua harus sehat, ya. Sehatnya ada 4 tadi. Sehat dalam pengajaran, sehat dalam kepemimpinan, sehat dalam hal keuangan, sehat juga dalam sistem kita. Yang ketiga adalah kita harus mengerti di dalam proses pertumbuhan. Perhatikan, ini penting juga. Ini penting juga. Dalam proses pertumbuhan, ini hal yang terakhir. Dalam proses pertumbuhan, kita harus mengerti pertumbuhan adalah perubahan. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Pertumbuhan adalah perubahan. Kalau kita punya anak anjing, kita kasih rumah, dia kecil. Begitu dia berkembang, rumahnya sudah cukup atau harus diperbesar lagi? Harus berubah. Nih, dalam pertumbuhan itu adalah perubahan. Kalau setiap kali kita bertumbuh, baik kita secara pribadi atau secara organisasi bertumbuh, maka di sekeliling kita akan terjadi banyak perubahan. Dan seringkali, saya mau kasih tahu ini yang penting, seringkali perubahan itu tidak mengasihkan. Seringkali perubahan itu bahkan menyakitkan. Perubahan itu tidak menyenangkan. Yang setuju katakan amin. Perubahan itu seringkali mengambil apa yang menjadi kenyamanan kita. Contoh, kalau suatu saat Tuhan percayakan gereja kita untuk membuat 2 kali ibadah, pagi dan sore. Saya tahu ada banyak di tempat ini jemaat-jemaat kita, anak muda juga. Kalau habis gereja jam 12, sisanya pacaran. Kan gitu ya. Ada juga yang pergi tidur seharian. Ada juga seperti saya main game sama Jody, kan gitu. Kalau itu sudah 2 kali ibadah, maka itu akan diambil, betul? Gak bisa lagi pacaran. Gak bisa lagi pelesiran. Gak bisa lagi jalan-jalan di mall. Gak bisa lagi seperti itu. Siap gak kita dengan perubahan? Pertanyaannya itu. Kalau kita nggak siap dengan perubahan yang seringkali kadang mengambil zona nyaman kita, maka kita akan banyak alasan. Jangan, sedikit yang hadir. Jangan Pak, nggak usah bikin lah. Sedikit yang hadir. Kita kalau hitung-hitungan untung-untung rugi banyak. Betul tidak? Tapi sebenarnya di dalam hati kita, kenyamanan kita lah yang diambil, betul? Saya mau kasih tahu. Suatu kali waktu saya pelayanan di GBI Mega Bekasi, ada namanya ibadah paling pagi. Itu ibadahnya 5:30. 5:30 pagi ibadah sudah mulai. Jadi mereka akhirnya bikin 6 kali ibadah. Jam 5:30 paling pagi. Anehnya, saya kalau dulu waktu tahun 2018, saya ini termasuk pemain musik yang paling lama di gereja itu. Kalau di gereja di Jakarta itu, pemain musik itu paling lama bertahan 2 tahun. Habis itu pindah, cari PK yang paling tinggi. Ya. Saya di gereja itu, mulai 2010 masuk sampai 2020 saya keluar karena pindah. Saya tetap di gereja itu. Jadi saya ini pemain musik paling senior dan salah satu yang paling tua. Ada beberapa orang yang paling tua, tapi kalau pemain musik, saya udah paling senior di situ. Nah anehnya, yang 5:30 ini selalu jadwal saya yang dikasih. Dalam hati saya, ini anak-anak nih, yang muda-muda kemana? Kan begitu kan? Akhirnya karena kenyamanan saya terganggu, ini pendetanya tiba-tiba bikin ibadah 5:30. Yang bikin jadwal kasih kita di situ. Mulailah kita merepet. Gak usah lah, pas kita lihat yang hadir, aduh hitungan jari, 20 gak nyampe. Ngapain kita pagi-pagi bangun gini-gini. Mulai merepet. Mulai lakukan pembenaran. Ya kan gak efektif, biaya gini. Ternyata kalau ditelisik lebih dalam lagi, sebenarnya yang menjadi alasan saya begitu karena kenyamanan saya terganggu. Nah artinya saya waktu itu tidak siap dengan perubahan. Saya mau kasih tahu kepada jemaat Tuhan di tempat ini. Kalau Tuhan mengasih tahu kita, kembangkanlah kemahmu ke kanan dan ke kiri. Tapi kita nggak siap sama namanya perubahan. Tuhan nggak akan bawa kita lebih dan lebih lagi. Makanya saya mau kasih tahu pagi hari ini. Bersiap untuk perubahan. Yang setuju katakan amin. Saudara, ini juga dialami sama para murid. Terakhir. Suatu kali Yesus pernah ngomong begini. Di dalam Yohanes 16 ayat 7. Yohanes 16 ayat 7, ayat yang terakhir. Tuhan Yesus ngomong, ini perubahan yang besar. Sangat ekstrim terjadi buat para murid. Dan ini juga yang kita harus belajar. Yohanes 16 ayat 7 dia ngomong begini. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu. Perhatikan, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Betul? Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak datang kepada. Bukankah terjadi perubahan yang ekstrim dari sisi para murid? Yang dulunya mereka bisa melihat Yesus, bisa menyentuh Yesus, Yesus tidak ada.
Ada perubahan besar terjadi. Tetapi perubahan itu harus terjadi. Supaya apa? Lebih baik yang terjadi. Nah, kita harus belajar dari para murid. Pada saat ada perubahan, pada saat ada pertumbuhan, maka akan ada perubahan. Kita, setiap orang yang hadir di tempat ini, harus siap dengan yang namanya perubahan. Yang setuju katakan amin. Bukankah sebuah perubahan seringkali menyakitkan? Apa yang harus kita lakukan? Berteman dengan perubahan itu. Meskipun itu painful, meskipun itu menyakit, kita bangkit berdiri. Kita sudah belajar pagi hari ini. Yang saya berikan adalah dasar-dasar gereja yang bertumbuh. Karena saya yakin dan percaya dalam hati saya, gereja kita akan dibawa Tuhan bertumbuh. Yang setuju katakan amin. Oleh karena itu pagi hari ini kita mau belajar. Yang paling penting, saya melihat sebuah buku dari survei. Gereja itu dapat bertumbuh kalau setiap jemaat Tuhan yang ada di tempat ini berusaha untuk mau melayani, bukan untuk dilayani. Setuju katakan amin. Ada banyak bidang-bidang yang membutuhkan para pelayan. Sekolah minggu setiap kali saya khotbah, almost atau elun gak ada yang ngajar. Ada banyak pos-pos pelayanan yang masih kosong, yang kita perlu orang-orang mau di situ untuk melayani, untuk memberikan waktu, tenaga, pikiran untuk melayani Tuhan di sana. Pertanyaannya, kita mau bagian dari orang yang melayani atau yang dilayani? Pertanyaan besar buat kita semua. Karena begini, Bapak Ibu percaya tidak? Kalau hati kita, hati yang mau melayani, maka yang memelihara hidupmu adalah Bapa di surga, amin. Yang memelihara hidupmu adalah Raja di atas segala raja. Kita nyanyikan pujian ini. Ku tahu Bapa peliharaku. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik, Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa, ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik bagi. Kita nyanyikan pujian ini. Ku tahu Bapa, ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik. Ku tahu Bapa peliharaku. Say, katakan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik, lewat badai, lewat badai cobaan, semuanya
mengangkat lagu ini setelah firman Tuhan mengenai pertumbuhan gereja. Karena saya tahu persis di dalam pertumbuhan gereja itu akan menyakitkan. Itu akan mengambil kehidupan kita, kenyamanan kita akan diambil daripadanya. Mungkin bahkan kita bisa berkata suatu saat, Bapak pelihara saya atau tidak. Tapi mulai lagu ini saya mau kita semua dikuatkan, menyongsong perubahan, pertumbuhan gereja kita ke depan. Agar kita percaya apapun yang terjadi, Bapak kita pelihara kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Mari kita nyanyikan pujian ini berjemaat Tuhan saja. Katakan, ku tahu Bapa, ku tahu Bapa. Amin. Yes. Dia. Serukan katakan dia baik. Ku yakin dia selalu sertaku. Dia baik. Dia baik bagi. Ku tahu Bapa peliharaku. Ku tahu. Lewat badai cobaan, lewat badai cobaan, Semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. baik bagiku. Lewat badai, mari sama-sama katakan, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik lewat badai cobaan, lewat badai cobaan, yes. Semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku, dia baik bagiku, dia baik bagiku, dia baik bagiku. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara semua. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, kami siap untuk menerima pertumbuhan. Roh Kudus, berkarya dalam setiap kami. Transformasikan hidup kami menjadi sesuai dengan firman-Mu. Tuhan, kami juga mohon ampun kepadamu kalau kami masih berkeras hati, kalau kami masih menolak kebenaran firman-Mu, kalau kami gak mau menghidupi firman-Mu. Kami mohon ampun di hadapan-Mu. Kami mau hidup seturut dan sesuai dengan firman-Mu, supaya terjadi transformasi hidup kami ke arah menjadi serupa dengan Engkau dan menghasilkan buah yang banyak, sehingga kami bisa melayani orang lain. Tuhan Yesus, kami siap. Roh Kudus, kami semua yang hadir di tempat ini siap untuk melayani Engkau lebih dan lebih lagi. Mari Engkau yang siap melayani Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya, puji Tuhan, kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Lambaikan tangan yang diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Saatnya kita akan menabur, memberikan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan, persepuluhan kita atau petaburan kita untuk cabang. Sebelum itu,
Mari Bapak Ibu mempersiapkan persembahannya di dalam amplop dan kita sama-sama angkat di hadapan Tuhan. Biarkan persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk lawatan-Mu, untuk kebenaran firman-Mu Tuhan pada siang hari ini Bapa. Kami jemaat-Mu sungguh diberkati dengan karya-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, saatnya kami akan memberi taburan kami Tuhan. Persepuluhan kami atau apapun Tuhan Yesus, pelayanan cabang, biarkan Tuhan Yesus Engkau memberkati Tuhan taburan ini Tuhan. Engkau Tuhan Yesus mengembalikan berlipat kali ganda Tuhan kepada tangan-tangan yang menabur ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau juga berkati yang masih ada sebagian daripada kami Tuhan. Biarkan kami kelola dengan baik ya Bapa, menjadi kebutuhan kami yang tercukupkan. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan Yesus. Kami siap untuk memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Kebesaran-Mu, Engkau yang terhebat, Engkau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak, sebab Engkau Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Mari jemaat Tuhan yang sudah memberi bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini sambil memberikan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita bertepuk tangan saudara. Aku tak suka karena kasih, amin. Kami mau memuji Engkau Tuhan, sebab Engkau Allah yang setia dan benar ya Bapaknya. Haleluya. Jiwaku pun bersorak, sebab Engkau Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Katakan, Kau Allah yang setia, selalu bersamaku. Yesus Tuhan mulia. Hidupku milikku, Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan, hidupku. Sekali lagi katakan, tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allahku yang setia dan benar. Haleluya. Mari Bapak
Bapak Ibu, saya persilakan untuk duduk kembali. Saatnya kita masuk dalam pengumuman sepekan. Untuk pengumuman kita dalam minggu kedepannya, untuk Senin, Selasa, Rabu belum ada kegiatan. Kamis belum ada. Hari Jumat untuk ibadah pemuda di tempat ini jam 7 malam. Bagi anak pemuda, jiwa-jiwa muda meskipun juga sudah berkeluarga, boleh hadir, boleh datang bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan dan memberikan semangat-semangat kepada buat anak muda di tempat dimanapun kita akan menuai. Banyak jiwa-jiwa anak muda akan dimenangkan di teman lantai ini. Amin. Haleluya. Lanjutnya untuk hari Sabtu, ada doa puasa di Pastori jam 4 sore. Mari Bapak Ibu yang memiliki waktu, yang meluangkan waktunya boleh datang bersama-sama untuk berdoa, menyembah Tuhan. Di Pastori jam 4 kita akan adakan doa puasa bersama. Selanjutnya jam 7 malam bagi pelayan Tuhan yang sudah diberikan jadwal untuk datang latihan, satukan hati terus bagi tim pelayanan, biarkan kita memberikan pelayanan yang terbaik buat Tuhan ya. Amin. Selanjutnya untuk hari Minggu, kembali lagi bersama-sama dengan kita berkumpul tempat ini ibadah jam 9 pagi. Dan untuk di Pakato, ibadah cabang kita jam 7:30 pagi. Mungkin ada pengumuman tambahan? Saya persilakan. Ya. Shalom. Pengumuman tambahan untuk kita di minggu ini. Yang pertama, jangan lupa kupon sapi pendek masih ada di belakang ya. Yang bagi yang mau berminat. Jadi ini membantu cabang kita yang di Pakato untuk membeli alat musik. Jadi mereka masih butuh keyboard. Jadi kita akan terus melakukan ini sepanjang sampai dengan akhir bulan ini. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, di minggu lalu kita sudah menetapkan ketua panitia Natal karena sudah mulai bicara Natal ya, dan ketuanya bapak yang di belakang saya ini gitu ya, ini tuanya Jody. Nah gitu, jadi Pak Nana nanti akan menjadi ketuanya dan kita akan adakan Natalan kemungkinan sekitar di awal bulan karena kita tahu kalau di pertengahan bulan dan akhir bulan Desember ini domba-dombanya pada pulang kampung ngilang kan gitu ya. Jadi kita akan adakan di awal. Nah konsep kita adalah kita akan menjadi gereja yang memberkati. Dalam arti apa? Nanti yang akan kita undang adalah kebanyakan dari PMK dan FKM. Anak-anak mahasiswa biasanya di dalam bulan Desember mereka kan cari dana juga karena mau Natalan juga. Dan kita akan beri kesempatan kepada mereka untuk melakukan lelang suara. Cuman nanti saya akan berbicara setiap kali karena sudah 2 surat masuk ke saya dan sama permintaan untuk galangan dana mereka. Dan kita akan kita akan pakai ini untuk memberkati mereka juga. Gitu. Nah itu yang pertama. Lalu yang kedua, subung dan itu dana yang dibutuhkan. Paling sih ngomong lagi, dana lagi nih ya. Memang segala-galanya butuh dana. Kan gitu, uang itu bukan segala-galanya, tapi segala-galanya butuh dana. Amin. Nah nanti tetap akan disupport dari dana yang gereja. Cuman untuk keperluan Natal kita membutuhkan dana sekitar 20-30, betul ya Pak Nana ya? 20-30 dan kita akan adakan di tempat ini. Oleh karena itu, nah ini karena saya itu kalau sebenarnya saya kalau mau menyiapkan bahan khotbah itu dari 2 minggu sebelumnya karena saya selalu melihat di kalender itu apa. Jadi saya harus pikir gitu. Makanya saya selalu minta tolong kepada Pak Saiful atau Miss Lince itu khotbahnya selalu selang-seling sama saya. Kenapa? Karena saya harus persiapkan gitu. Karena mempersiapkan itu mencari bahan itu lama. Ya kan? Dan saya harus berhari-hari untuk itu. Terlebih dengan kesibukan saya juga masih kerja. Nah tetapi saya lupa akhirnya membuat formulir janji iman. Itu saya lupa sekali, saya minta maaf. Nah ini yang kita harus perhatikan bahwa di sekarang sudah pertengahan bulan Oktober dan nanti kita mulai di awal Desember. Oleh karena itu mari kita siapkan taburan kita dalam bentuk janji iman yang mungkin mulai minggu depan akan kita edarkan gitu. Nah saya harap jemaat Tuhan, saya tahu jemaat Tuhan di tempat ini jemaat yang sangat bermurah hati dan sangat rajin dalam memberi. Katakan amin. Saya nggak ragu akan hal itu. Makanya kalau bagi saya 20-30 juta masalah kecil. Masalah yang kecil dananya besar kan begitu ya. Gitu, iya kan itu kan masalah. Cuman bagi Tuhan itu kecil. Tapi ya kalau kita bicara segitu ya buat saya juga besar. Kan begitu. Ya, saya harap kita semua mendukung program-program gereja kita. Dan saya yakin begini.
salah satu yang Tuhan beri di hati saya adalah gereja ini harus jadi gereja yang dipenuhi dengan anak muda. Oleh karena itu kita akan bergerak dalam visi itu untuk mewujudkan gereja ini menjadi gereja buat kemuliaan nama Tuhan. Saya melihat di tempat ini ada banyak anak-anak mahasiswa, ada banyak pemuda-pemuda kita yang hidupnya belum teratur. Dan saya rindu melalui kebenaran firman Tuhan dan Roh Kudus, hidup mereka mulai diberkati, hidup mereka mulai diubahkan, ditransformasi. Kenapa? Masa depan ada di tangan mereka. Masa depan yang menunggu mereka juga bukan jalanan yang mulus. Oleh karena kita harus persiapkan anak-anak muda kita. Amin. Yang setuju katakan amin. Nah, suatu saat kita akan bentuk super team. Nah, saya janji minggu lalu ada beberapa orang yang saya akan jadikan leader di tempat ini. Kita harus bergerak bersama-sama sebagai seorang pemimpin. Kita semua adalah pemimpin. Nanti kita akan bentuk grup. Nah, itu isinya ya orang-orang yang memang jadi pemimpin di tempat ini. Supaya kita dalam memutuskan sesuatu selalu bersama-sama. Sehingga kita menjalinnya juga bersama-sama, konsekuensinya juga bersama-sama. Yang setuju katakan amin. Gereja ini gak ada Superman. Saya bukan Superman, tidak ada orang menjadi Superman karena Superman is dead. Amin. Baik, itu pengumuman dari saya. Saya harap kita semua memperhatikan dan saya yakin dan percaya Tuhan akan bawa gereja kita lebih dan lebih lagi. Setuju katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, mungkin demikian untuk pengumuman sepekan. Selanjutnya saya mengundang apabila ada jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir di tempat ini untuk beribadah, bisa melambaikan tangan. Haleluya. Ada di sebelah kiri, boleh bangkit berdiri. Bapak, selamat datang, selamat bergabung. Apabila belum memiliki tempat beribadah tetap, kami mengundang Bapak untuk tetap hadir bersama-sama kami untuk beribadah. Haleluya. Baik, jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Allah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu menjadi bagian kami. Kaulah yang ku pandang, selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu. Sekali lagi katakan mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Haleluya. Benar ya Tuhan, mengasihimu, memuliakan namamu.
Itu yang menjadi kerinduan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat waktu dan kesempatan yang Kau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami telah beribadah kepadamu Tuhan. Kami telah memuji-muji nama-Mu ya Bapa, menyembah-Mu ya Tuhan. Bahkan mendengarkan sabda firman-Mu dalam kehidupan kami. Tanamkan firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu adalah jalan terang bagi kami Tuhan. Menuntun kami ke dalam keselamatan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu yang Tuhan telah pakai. Jadi saluran berkat-Mu bagi kami pada siang hari ini Tuhan. Dalam pelayanan Tuhan berkati, lebih heran lagi dia melayani Engkau Tuhan. Banyak jiwa boleh dipulihkan, dimenangkan di dalam Engkau Tuhan. Bahkan dalam pekerjaannya Tuhan berkati Bapa. Rumah tangganya diberkati, istri dan anaknya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan kami semua yang hadir pada siang hari ini Tuhan. Berkati Tuhan dalam pekerjaan kami, usaha kami, mata pencarian kami, terlebih pelayanan kami, pengiringan kami kepadamu ya Tuhan. Biarlah kami sungguh-sungguh benar hidup di dalam Engkau Tuhan. Menanamkan nilai-nilai kebenaran-Mu Tuhan. Menjadi benih ilahi yang siap untuk ditabur. Menuai jiwa-jiwa ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa untuk Ibu Gembala di tempat ini Tuhan. Berkati pelayanannya Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan di dalam Engkau Tuhan. Anak-anak mereka diberkati. Cucunya diberkati oleh Engkau Tuhan. Anak mantu diberkati oleh Engkau. Dipakai untuk melayani Tuhan dengan sungguh dan heran. Bahkan secara khusus Tuhan, berdoa untuk Oma Yohana yang bersama kami pada pagi hari ini Tuhan. Mama Gerald yang bersama kami pada pagi hari Tuhan. Setelah pasca operasi Tuhan, kami berdoa Tuhan, pulihkan sel-selnya Tuhan. Perbaharui sel-selnya Tuhan. Dipulihkan oleh Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kekuatan ilahi menyertai kehidupan mereka Tuhan. Mereka menyembah Engkau sebagai Allah yang benar, Allah yang penuh dengan kuasa. Kuasa kesembuhan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang kami cintai Tuhan. Rahmati bangsa ini Tuhan dengan rahmat-Mu yang selalu baru Tuhan. Bahkan pemimpin yang ada mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, jajaran anggota dewan di pusat dan di daerah, gubernur, bupati, wali kota, berkati mereka Tuhan. Berikan mereka roh takut akan Engkau ketika mereka memimpin, mengerjakan tugas-tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Takut akan Tuhan menyertai kehidupan mereka Bapa. Berkati juga aparat keamanan Tuhan, TNI, Polri Tuhan. Berikan mereka kemampuan, kekuatan untuk menjaga NKRI ini Tuhan. Tetap satu Tuhan. Menjadi bangsa yang besar. Menjadi bangsa yang kuat Tuhan. Bahkan bangsa yang selalu memuji-muji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Berdoa untuk Sulawesi Selatan Tuhan. Untuk Makassar Tuhan. Banyak hamba-hamba-Mu Tuhan, pelayan-pelayan-Mu. Di kota maupun di pelosok daerah sekalipun Tuhan. Cukupkan apa yang mereka butuhkan Bapa. Berikan juga mereka kekuatan ketika mereka melayani Engkau Tuhan. Walaupun ada intimidasi Tuhan, tapi kami percaya Tuhan. Kekuatan Tuhan nyata dalam kehidupan pelayanan mereka Tuhan. Bahkan jemaatnya diberkati oleh Tuhan. Biarlah tuayan-tuayan baru di tahun ini Tuhan. Sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan Sulawesi Selatan dan bahkan kota Makassar sekalipun Tuhan. Tidak akan terluput firman-Mu dalam kehidupan mereka. Mereka akan mendengar bahwa Engkau Yesus Tuhan. Jalan menuju kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami Tuhan. Yang Tuhan telah ajarkan dalam kehidupan kami. Bapa kami yang ada di surga. Dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Haleluya. Baik, kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita menerima berkat. Haleluya. Turunlah atas kita sekalian berkat kesehatan, berkat kekuatan, berkat keberhasilan dalam sepanjang hari umur hidup kita. Hari ini, besok, dan untuk seterusnya kita menikmati berkat-berkat daripada Allah. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sebelum pulang kita tundukkan kepala, kita masuk dalam saat teduh. Saya ucapkan buat jemaat Tuhan selamat hari Minggu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.